Nggak mungkin kita ini umat Islam ini cuek aja, nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak tega, karena ada rasa peduli, ada rasa sayang. Kenapa? Karena kita digelari umat terbaik. Umat terbaik punya tugas, ajak tuh ayahmu, ibumu, adikmu, saudaramu yang belum merasakan nikmatnya ibadah seperti yang kau alami. Kau kan pengen orang-orang yang kau cintai merasakan nikmat itu, ya enggak? Mereka yang masih enggak jauh daripada Allah, kalian ingin nikmat sekali ya rasanya dekat dengan Allah, ingin rasanya nikmat itu saudara kita juga mengalaminya. Maka Islam itu Masya Allah di dalamnya satu paket dengan dakwah. Artinya mengajak, yuk sama-sama yuk kita dekat lagi sama Allah. Kau berjalan sudah terlalu jauh, sudah terlalu lama, nggak sadari terlalu lama, bareng-bareng yuk. Nanti suatu hari nanti saya juga jatuh mungkin, saya juga lemah, saya butuh kamu. Makanya di Islam agama itu adalah nasihat, saling menasihati satu sama lain. Kemudian keponakan menasihati pamannya, walaupun akhirnya di penghujung hidupnya tidak beriman. Siapa? Nabi Muhammad SAW kepada Abu Thalib. Lihatlah teman-teman semua, semuanya mengingatkan walaupun hasil akhir adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan berdakwah kepada siapa ya? Anakkah? Suamikah? Ada loh di antara kita yang istrinya rajin ngaji, suaminya boro-boro, nggak pernah pegang Quran, nggak pernah datang ke masjid. Ada nggak? Allah kirimkan teman-teman, Allah kirimkan ibu untuk berdakwah untuk suaminya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Allah kirimkan teman-teman semua untuk berdakwah. Ada di sini bukan asli orang sini, transmigran, mungkin dari daerah Jawa, dari daerah Sumatera, mungkin ada satu maksud di mana Allah ingin teman-teman mewarnai dengan nilai-nilai dakwah misalnya, atau penduduk sini asli mungkin mewarnai teman-teman yang lainnya. Jadi dakwah tugas semuanya. Dikatakan nasihat adalah engkau suka jika saudaramu memiliki apa yang engkau miliki. Engkau bahagia sebagaimana engkau ingin yang lain pun bahagia. Engkau juga merasa sakit ketika mereka saudaramu itu disakiti. Engkau bersikap baik dengan mereka sebagaimana engkau suka diperlakukan seperti itu. Seorang mukmin itu biasa menutup aib saudaranya. Seorang mukmin itu biasa menasehatinya. Sedangkan pelaku dosa biasa membuka aib dan menjelek-jelekkan saudaranya. Itu sebabnya sebenarnya di dalam Islam kalau kita ingin berdakwah atau mengajak orang lain, dakwah bukan tugas ustazah ustaz doang ya teman-teman semua yang berdiri di atas podium, tidak. Dakwah itu adalah peran kita semua. Seorang ibu adalah da'iyah untuk anak-anaknya, betul? Di antara bentuk cinta adalah kita menginginkan kebaikan pada orang lain sebagaimana kita ingin orang lain seperti kita. Teman-teman punya nikmat, ya Allah, nikmat ya bisa baca Quran. Itu nikmat loh. Gak semua orang mendapatkan kenikmatan itu. Gak semua orang berlama-lama dengan Quran. Kita inginkan orang yang kita cintai mendapatkan nikmat apa yang kita dapatkan. Nikmat hidayah, nikmat kita bisa bermunajat kepada Allah dengan luar biasa. Kita inginkan orang lain merasakan nikmat itu. Kenapa teman-teman ingin orang lain merasakan nikmat itu, nikmat hidayah itu? Kenapa? Karena kita cinta dan peduli kepadanya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada pilihan lain. Umat Islam, umat terbaik memang ditugaskan oleh Allah untuk berkontribusi menolong agama Allah, mengajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaan yang berdakwah itu apa? Pertama, engkau adalah umat terbaik. Engkau betul-betul merealisasikan kalimat bahwa engkau umat terbaik dari dalam surah Ali Imran 110. Kedua, orang-orang yang mengajak orang lain pada Allah, engkau mau megang atau engkau melakukan sebuah perkataan yang terbaik. Dalam surah Fussilat ayat 33 kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Kata dokter, saya ingat banget, sedekah lebih dulu dan kemudian engkau minta kepada Allah di sepertiga malam terakhir di waktu terbaik di depan Ka'bah, minta kepada Allah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Ini dokter lagi dakwah nggak kepada saya? Ada saya dokter bu, namanya dokter Cindy. Beliau cerita, waktu aku lagi tugas di pulau, di sebuah pulau, nganterin pasien. Ini pasien tadi kecelakaan bu, berdarah-darah. Pasien mau dibawa ke rumah sakit besar pakai perahu atau pakai kapal kecil, perahu gitu ya. Pakai kapal kecil untuk sampai ke rumah sakit di sana, dan gelombangnya tuh kencang sekali. Ini orang lagi luka berat, lagi kecelakaan luka berat.
Maka kata dokter Cindy, kata adik saya, itu di perahu sebenarnya beliau juga pusing ya, karena kan perahunya luar biasa dengan gelombang yang sangat besar. Beliau katakan sebenarnya saya pribadi pun juga ada rasa khawatir dan takut kalau terjadi apa-apa. Kata beliau, namun saya katakan pada pihak keluarga, Bapak istighfar ya Pak, kita bareng-bareng, astagfirullahaladzim, kita zikir ya Pak, bareng-bareng ya Pak. Kata beliau begitu. Akhirnya saya ingat, dokter juga adalah seorang dai ya. Betul teman-teman semua? Semua profesi kita teman-teman semua. Bahkan pedagang-pedagang pun bisa menjadi seorang dai.